Saja masuk ke materi, dasar hukumnya sebenarnya dari peraturan Permendagri 1818 tentang lembaga masyarakat desa dan adat desa. Kalau di sini di Kota Malang kita sementara tidak ada desa karena sudah jadi kelurahan semua. Jadi sama sebenarnya lembaga adat desa dan lembaga kelurahan. Next. Pengertiannya, lembaga masyarakat desa dan selanjutnya disebut LKD, kalau di sini kelurahan, adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan, turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKD ini dibentuk sebagai karena pemerintah itu tidak bisa kerja sendiri. Artinya begini, pada saat masyarakat menuntut pelayanan dari pemerintah, di sini kelurahan, kecamatan dan lain-lain, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri kecuali dibantu dengan LK. LK di sini kalau di sini adalah RT RW yang mengurusi pemerintahan umum, administrasi. Artinya pemerintah dalam bermitra itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, turut serta dalam pembangunan bernegara. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembangunan. Ketiga, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Okay. Fungsi ada 7 fungsi. Saya kira nanti bisa di copy aja ya Pak. Kemudian jenis RKD yang sesuai Permendagri ada 6: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu. Posyandu mulai tahun ini ya bergerak. Kemudian yang terakhir lembaga pemberdayaan masyarakat LPMK, kalau di sini LPMK kelurahan. Dan sebenarnya ada di lembaga lainnya yang disepakati inisiasi dari masyarakat yang ditetapkan oleh Pak Lurah. Boleh Pak. Artinya apa? Pada saat masyarakat berinisiasi kemudian punya ide ada lembaga, bentuk lembaga lagi, monggo silakan. Dan itu juga diajukan dan ditetapkan oleh Pak Lurah. Semampan semuanya itu untuk membantu proses kelancaran bernegara atau proses kelancaran untuk pelayanan di masyarakat. Next. Ini tugas-tugasnya, lanjut aja tugas di RT RW. Sebenarnya kalau boleh dari dulu itu saya sebenarnya protes sama sistem Dukcapil. Karena Pendukcapil itu punya aturan ketentuan sendiri yang akhirnya sebenarnya mudah jadi sulit di kita. Artinya gini, pada saat kita di Awaris itu untuk menentukan nasab anak siapa, bapak siapa, sebenarnya Pendukcapil itu setiap peristiwa hidupnya itu kan selalu dicatat. Selain yang diberikan oleh Pak Lurah, artinya apa, seperti program-program pembangunan dan lain-lain, itu butuh kolaborasi dengan masyarakat secara langsung. Yang perlu ditekankan surat pernyataan ahli waris. Jadi yang jadi pertanyaan biasanya itu teman-teman adalah saksi Pak. Ini saya tekankan aja saksi. Jadi Pak RT dan Pak RW tidak wajib jadi saksi. Artinya apa? Saksi itu adalah orang yang istiwa, mengalami, artinya gitu. Yang mengalami adalah saudara-saudaranya yang saudara orang tua atau saudara sepupu atau yang lain, itu yang berhak jadi saksi. Pak, sementara ini banyak masyarakat yang kemudian boleh gampangnya RT RW jadi saksi, dipaksa. Dalam kejadiannya artinya meninggalnya itu sebelum Pak RT RW itu dilantik atau di situ atau di tempat lain, kemudian nggak mengetahui peristiwanya, kemudian jadi saksi. Nah, itu akan berdampak hukum sebenarnya. Artinya saksi itu harus keluarga atau harus yang tahu betul terhadap peristiwa yang kematian dan peristiwa hidup ahli waris.
atau yang mewariskan.